Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 15 Februari 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azrinul Nasution, sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan pelayanan kesehatan di RSUD Sidikalang. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan pelayanan publik RSUD Sidikalang kepada pemerintah Kabupaten Dairi di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut Jalan C, Besitang, Medan pagi tadi. Penyerahan laporan akhir hasil pemeriksaan pelayanan publik RSUD Sidikalang dihadiri Bupati Kabupaten Dairi, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi. Setelah menandatangani laporan akhir hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyerahkan langsung kepada Bupati Kabupaten Dairi, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi. Dari laporan akhir pemeriksaan tersebut merupakan hasil dari tindak lanjut laporan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumut menemukan maladministrasi yang terjadi di RSUD Sidikalang yang menimbulkan korban jiwa. Kasus ini bermula seorang ibu yang akan melahirkan dan tidak mendapatkan pelayanan dengan baik, sehingga menindaklanjuti pelayanan kesehatan tersebut RSUD Sidikalang agar lebih baik lagi ke depannya. Bupati Dairi Edi Keleng AT Bruto mengatakan akan menambah dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Berdasarkan hasil komite, kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Yang pertama, dokter objin kita yang bertugas sekarang di rumah sakit sudah menjadi 2. Sebelumnya hanya 1, ya. Sekarang sudah menjadi 2. Yang kedua, kami akan menindaklanjuti saran koreksi yang sudah disampaikan oleh Ombudsman agar pelayanan rumah sakit bisa dilakukan. Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar menjelaskan dengan penyerahan laporan akhir hasil pemeriksaan tersebut sebagai bentuk perbaikan terhadap pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Ada temuan Ombudsman serta saran korektif Ombudsman. Nah, LAHP itulah yang kita berikan hari ini kepada Pak Bupati, ke rumah sakit dan dinas kesehatan. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Sidikalang. Ombudsman menemukan ada maladministrasi dalam kasus meninggalnya bayi di Rumah Sakit Sidikalang itu. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Bandar narkoba berinisial W alias Botak dibekuk petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur. Petugas menyergap pelaku dengan melakukan cara undercover buy atau menyamar sebagai pembeli narkoba. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur berhasil menyergap terduga bandar narkoba di kawasan Jalan Masjid Taufik, Kecamatan Medan Timur. Pelaku telah 1 tahun menjual barang haram tersebut dan menjadi target dalam operasi polisi tersebut. Namun pelaku kerap berhasil kabur saat akan disergap petugas. Pelaku akhirnya dapat dibekuk pada malam hari saat petugas menyamar sebagai pembeli narkoba. Pelaku sempat berupaya melarikan diri dan melawan petugas saat akan diamankan. Namun berkat kesigapan pelaku dan juga petugas akhirnya dapat diamankan. Penangkapan ini juga berdasarkan pengaduan masyarakat yang resah terkait maraknya peredaran narkoba di kawasan tersebut. Kapolsek Medan Timur Kompol Rona Tambunan mengatakan bahwa pelaku telah lama menjadi target operasi petugas, namun baru kali ini berhasil disergap. Pelaku diduga menjadi bandar narkotika jenis sabu kepada setiap orang yang datang di kawasan Jalan Masjid Taufik tersebut. Selain menindaklanjuti pengaduan masyarakat, penyergapan ini juga berasal dari perintah Kapolda Sumatera Utara dan Kapolrestabes Medan untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Kota Medan. Personil kita melakukan undercover buy, berhasil untuk menindaklanjuti laporan masyarakat
dengan menangkap terduga BD di wilayah Jalan Masjid Taufik. Sementara ini untuk pelaku terduga itu merupakan bandar narkoba di wilayah tersebut, yang mana sudah meresahkan masyarakat. Kita dapati di sana kurang lebih sekitar 0,4 gram. Kemudian ada alat timbang yang kita dapatkan di sana. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 3 paket klip narkotika jenis sabu dan 1 unit timbangan elektrik. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dan Unit Reskrim Polsek Percut Setuan menggempur basis narkoba di kawasan Jermal 15. Puluhan barang bukti berupa alat hisap sabu dan plastik klip diamankan dari lokasi. Menerima pengaduan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di kawasan Jermal 15 Kecamatan Percut Setuan, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu basis narkoba di Kota Medan. Petugas sempat dihalangi dengan portal yang sengaja ditutup di kawasan tersebut. Namun petugas berhasil merangsek masuk beberapa gubuk yang diduga menjadi tempat penjualan narkoba disisir oleh petugas dan menemukan para pengguna serta penjual narkoba yang diduga telah kabur sebelum petugas tiba di lokasi. Beberapa orang yang berada di lokasi sempat diperiksa namun tidak terbukti menyimpan dan juga menggunakan narkoba. Dari beberapa gubuk tersebut petugas hanya menemukan puluhan alat hisap sabu atau bong dan beberapa plastik klip yang kerap digunakan sebagai bungkus narkoba jenis sabu. Kanit 1 Sat Narkoba Polrestabes Medan Ibtu Theo Dwi Hutama mengatakan penggerebekan ini dilakukan guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba di kawasan ini. Meski petugas tidak berhasil mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba di kawasan ini, namun barang bukti berupa alat hisap sabu berhasil diamankan. Tak hanya itu, petugas juga menemukan dan menyita 2 buah senjata tajam jenis belati dari lokasi. 3 gubuk yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba dirubuhkan oleh petugas. Jadi untuk kegiatan hari ini Sat Narkoba Polrestabes Medan bersama dengan Polsek Percut Setuan kita melaksanakan GKN pada sore hari ini. Namun untuk hasil dari kegiatan hari ini kita temukan barang bukti berupa bong dan beberapa klip plastik kecil. Kita melaksanakan GKN ini karena dasarnya dari Dumas. Kita untuk kedepannya kita laksanakan kembali kegiatan GKN ini. Pemirsa, dari Kabupaten Toba, rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan F1 H2O kembali digelar di Ballroom Hotel La Bersa, Toba, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Rapat juga diikuti beserta harap panitia nasional dan daerah lainnya yang hadir secara online. Rapat koordinasi panitia F1 H2O dari nasional dan daerah dipimpin langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan dihadiri oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo Manuhutu, Asdep Bidang Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marves Kosmas Harefa, Bupati Toba Poltak Sitorus, Kapolres Toba Taufik Hidayat Taib, dan Dandim 0210 TU Harisandra. Pada rakor disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Panitia Nasional F1 H2O, Zainuddin Amali, terdapat 6 isu strategis yang dibahas pada rapat koordinasi, yakni terkait perbaikan akses jalan masuk ke Bukit Pahoda yang ditargetkan rampung pada 20 Februari 2023. Penertiban tempat menonton yang tidak sesuai aspek safety, persiapan teknologi modifikasi cuaca oleh BNPB, BRIN, dan TNI AU pada 25 hingga 26 Februari 2023. Skema pengamanan kendaraan oleh TNI Polri di kantong parkir Lumban Pea dan bypass Balige. Persiapan forum investasi menggunakan ASDP pada 24 Februari 2023 dalam format breakfast meeting dan sosialisasi kepada pejabat eselon 1, 2 dari kementerian, lembaga, Pemda untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi pada tanggal tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali menekankan bahwa pentingnya akomodasi saat pelaksanaan event F1 Powerboat Lake Toba 2023 hingga 5 tahun ke depan. Menpora Amali juga mengingatkan pentingnya transportasi agar tidak macet sampai di lokasi.
apa yang kita sudah bahas dalam rapat koordinasi ini kan teman-teman mengikuti langsung kan ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Persiapan kita ini seperti yang ada sekarang, saya kira sudah ada kemajuannya, ada progresnya dari waktu saya datang memimpin rakor beberapa waktu yang lalu di sini pada bulan lalu, dan tinggal sedikit lagi saya berharap ini akan rampung dan orang bisa datang untuk menyaksikan F1 K2O atau F1 Powerboat ini dengan enak, dengan nyaman, dan para pembalapnya juga akan merasa nyaman, terlayani dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan, dan tentu dampak kepada daerah, pada Toba khususnya dan daerah-daerah sekitarnya akan dirasakan oleh masyarakat kita. Itu. Sementara itu, rapat persiapan lintas sektoral kali ini adalah penanganan, pengamanan, dan upaya penanggulangan bencana akibat membludaknya para penonton yang tidak terkendali dan antisipasi terorisme sebab perhelatan event powerboat F1 H2O untuk pertama kali ini dilaksanakan di Indonesia sebagai cermin keamanan dan kenyamanan terhadap pengunjung atau wisatawan yang datang di mata dunia internasional. Nah, pemirsa, di sela-sela rapat koordinasi secara nasional persiapan penyelenggaraan event powerboat F1 H2O, Bupati Toba memaparkan pemerintah kabupaten menyediakan lokasi buat masyarakat yang ingin menonton dengan kapasitas 8.000 kursi gratis. Rapat koordinasi lintas sektoral ini dipimpin langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Jainuddin Amali di Ballroom Hotel Labersa, Kabupaten Toba. Pada kesempatan tersebut, Bupati Toba Poltak Sitorus turut menyampaikan progres terkait persiapan Pemkab Toba dalam menyongsong F1 H2O, salah satunya yakni mempersiapkan lokasi menonton gratis bagi warga Toba. 2 titik lokasi yang disiapkan yaitu di Huta Sawangin, Desa Lumban Silintong, dan di belakang area rumah dinas Bupati Toba. 8.000 kursi gratis bagi para penonton F1 H2O yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Toba ini akan ditempatkan di lokasi belakang rumah dinas Bupati Toba yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang tidak memiliki tiket dari pihak panitia F1 H2O. Kita melayani penonton yang tidak punya tiket, karena yang di pinggir Danau Toba itu mereka harus bayar tiket karena dikelola oleh event organizer. Tapi masyarakat kita ini ada yang ingin menonton tidak bayar tiket, maka kita sediakan nanti tempat di belakang rumah dinas bupati. Itu kira-kira sebanyak 8.000. Itu gratis semua Pak ya gitu? Gratis, kecuali yang punya tanah mungkin, karena itu tanah masyarakat Pak, bukan tanah kita. Sampai sekarang itu yang kita bisa dapatkan, kecuali di hari kemudian masih ada dari tanah masyarakat, nanti kita minta. Dan pemirsa, nantinya untuk fasilitas pendukungnya akan disediakan seperti toilet umum serta panganan bagi para penonton. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Medan senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berbagai layanan terkait dengan pertanahan diupayakan selesai sesuai dengan standar operasional prosedur. Sesuai dengan peraturan pemerintah, proses pembuatan sertifikat tanah berkisar antara 60 hingga 120 hari dengan biaya pengurusan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Saat ini berbagai upaya terus dilakukan pihak BPN guna membantu masyarakat khususnya dalam hal sertifikat tanah. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional di Jalan STM Kota Medan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Yayuk Supriyati menyampaikan bahwa BPN Kota Medan akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan instruksi Menteri BPN ATR.
untuk mengajak masyarakat agar dapat memiliki sertifikat tanah dengan sah dan juga benar. Dilakukan dengan cara jemput bola, di mana setiap hari Minggu BPN Kota Medan melaksanakan sosialisasi di lapangan Merdeka Medan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BPN Medan juga menambah jam layanan pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat dalam mengurus langsung surat tanahnya ke kantor BPN. Terbukti dengan sentuhan pelayanan yang dibuat, berbagai penghargaan diperoleh kantor BPN Medan terkait dengan pelayanan terbaik. Sini kami berusaha ya selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi melalui sosmed kita. Sosmed kita itu aktif, baik itu di IG, di Facebook, Twitter, dan YouTube. Bahkan kita juga ada layanan campaign yang dilakukan di pusat keramaian Kota Medan, yaitu di Lapangan Merdeka setiap hari Minggu. Berikut juga dengan sebenarnya calo itu nggak ada. Yang ada itu pemohon menggunakan kuasa. Jadi calo itu berkedok kuasa. Nah itu juga kita bersosialisasi. Selain kita menggunakan layanan loketku, kita pisahkan di sini. Ada loketku yang khusus untuk pemohon langsung dan ada juga layanan loketku yang menggunakan pemohon yang menggunakan kuasa. Harapan kepada masyarakat, ayo khususnya masyarakat Kota Medan, daftarkan langsung permohonan saudara ke kantor kita. Sementara itu, kantor BPN Kota Medan juga menyediakan layanan bagi kaum disabilitas sehingga seluruh warga dapat memanfaatkan kantor layanan Badan Pertanahan Nasional untuk pengurusan surat tanah. Warga diharapkan mengurus administrasi pertanahannya secara langsung agar pengurusan dapat dengan mudah dilakukan. Sementara itu, pemirsa, menindaklanjuti kejadian luar biasa KLB polio di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan Kota Sibolga melaksanakan Subpekan Imunisasi Nasional atau PIN sebagai upaya penanggulangan dan memutus mata rantai penularan secara serentak di 20 posko PIN polio. Pelaksanaan imunisasi polio tetes dimulai pada Senin 13 Februari lalu dengan target sasaran 7.874 balita di Kota Sibolga. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Firman Syahulu mengatakan kegiatan Subpin dilaksanakan di Sumatera Utara karena berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh. Penularan virus polio dengan kategori berisiko tinggi, virus polio juga dapat menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada kornu anterior dari sumsum tulang belakang akibat infeksi virus. Sehingga Pemko Sibolga menargetkan imunisasi tetes polio ini hingga 95% dengan pelaksanaan sebanyak 2 tahap, yakni 13 hingga 19 Februari dan 13 hingga 19 Maret 2023. Untuk mendapatkan hasil optimal, Dinkes juga sudah menyiapkan sebanyak 86 posko PIN yang terbagi di kantor camat, lurah, dan tingkat TK, PAUD, serta posyandu. Kita melaksanakan kegiatan vaksin tetes polio putaran pertama dari tanggal 13 sampai 19 Februari 2023. Nanti dilanjut putaran kedua pada bulan Maret, tanggal 13 sampai 19 Maret 2023. Ini adalah kita laksanakan karena adanya kejadian lumpuh raya akut di Aceh pada bulan November dan berulang pada Januari 2023 di Aceh Utara. Karena daerah kita berbatasan langsung dengan Aceh Utara, dan cakupan imunisasi juga kita rendah, maka dicanangkan untuk pelaksanaan vaksin polio di Sumatera Utara. Sementara itu, salah satu orang tua saat membawa anaknya untuk mendapatkan polio tetes, Lisa, merasa senang karena anaknya mendapatkan imunisasi polio dan mengapresiasi penuh terhadap pemerintah karena telah memperhatikan kesehatan anak khususnya balita. Lisa, anaknya usia berapa? 4,5 tahun. Oke, apa alasannya membawa anak? Saya senang membawa anak saya ke sini biar untuk menjaga kesehatan anak saya. Sejak kecil sudah mendapatkan imunisasi lah gitu?
Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sibolga, Farida Hanum, menghimbau agar para orang tua membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi lengkap dari usia 0 hingga 59 bulan untuk menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya stunting terhadap anak. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo melakukan apel siaga pengawasan menuju 1 tahun pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Kegiatan ini untuk persiapan pengawasan proses serangkaian tahapan pemilu agar berjalan jujur dan juga profesional. Apel siaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karo diikuti seluruh panitia pengawasan kecamatan dari desa maupun kelurahan. Pengawasan menuju 1 tahun pemilihan serentak tahun 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo ngeluh sembiring menjelaskan, apel ini merupakan persiapan seluruh panitia pengawas pada setiap tahapan pemilu agar dilakukan secara maksimal pula. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Karo telah siap mengawasi seluruh rangkaian proses tahapan pemilu dengan profesional. Saat ini tahapan yang perlu diawasi adalah verifikasi faktual bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Apel siaga 1 tahun menuju pemilu tahun 2024. Jadi tujuan agenda ini adalah semacam kesiagaan dan apel bersama dan deklarasi melibatkan stakeholder, dalamnya TNI Polri, pemerintah, KPU, dan media dalam rangka kesiapan pemilu tahun 2024. Untuk pengawasan menjelang pemilu tahun 2024 ini dari sumber daya manusia, kita sudah ada membentuk di tingkat pengawas di tingkat kecamatan dan sampai pengawas tingkat desa. Dan teman-teman juga sudah dibekali dengan berbagai pengetahuan regulasi terkait pemiluan dan kita harapkan mereka siap menjalankan tugas dan fungsinya untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif dalam hal pengawasan pemilu, seperti aktif berkomunikasi jika masih ada masyarakat yang belum masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, pemirsa, dari Kabupaten Karo kita beralih ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPD Labuhan Batu Selatan tahun 2024 dilaksanakan di Convention Hall Blok Songo, Kota Pinang, Kabupaten Labusel, dalam rangka pemantapan pelayanan kesehatan meningkatkan pembangunan manusia. Konsultasi publik merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tahapan konsultasi publik ini sebagai penjaringan saran dan masukan dari instansi maupun lembaga terkait maupun kelompok organisasi kemasyarakatan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun menganggarkan anggaran 2024 sebesar 900 miliar rupiah yang juga dihadiri kepala daerah unsur musbida, BUMN dan swasta. Bupati Labusel Edimin mengharapkan dengan adanya RKPD tahun 2024 diharapkan akan lebih baik pula dibandingkan dari tahun sebelumnya dan seluruh OPD agar kooperatif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Dengan dibuatnya RKPD yang 2024 kita berharap lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Dan di sini kami berharap semua OPD sudah kooperatif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat karena kita harus bisa lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Di informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidimpuan mempersiapkan pendistribusian perlengkapan petugas pemutakhiran data pemilihan atau Pantarli Pemilu 2024 untuk wilayah kecamatan di Kota Padang Sidimpuan. Petugas KPU Kota Padang Sidimpuan mulai mempersiapkan kelengkapan petugas pemutakhiran data pemilih ataupun Pantarli. Untuk persiapan pemilu 2024 mendatang, staf sekretariat KPU menyiapkan dan menyusun kelengkapan ATK sebelum disalurkan ke petugas Pantarli di kantor KPU yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Padang Sidimpuan. Tugas dari Pantarli salah satunya membantu KPU PPK dan PPS dalam hal penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran
pemutakhiran data pemilih. Memberikan tanda bukti terdaftar pada pemilih, Ketua KPUD Kota Padang Sidimpuan Tagor Dumoro Lubis mengatakan pihaknya saat ini mempersiapkan pendistribusian ATK Pantarlih untuk seluruh wilayah kecamatan Kota Padang Sidimpuan. Sementara jadwal coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih pemilu tahun 2024 sudah dimulai sejak 12 Februari 2023 dan akan berakhir pada 14 Maret 2023. Pendistribusian ATK untuk petugas pantarlih kita di Kota Padang Sidimpuan. Seperti kita ketahui dari jadwal yang kami terima, pencoklitan untuk data pemilu tahun 2024 itu sudah berlangsung, yang akan berakhir sampai dengan mulai 12 Februari dan akan berakhir sampai dengan 14 Maret tahun 2023 yang akan datang. Artinya dari pencoklitan ini nanti kita akan berupaya mencocokkan, meneliti data dari DP4 yang sudah diturunkan oleh KPUD ke KPU Kabupaten Kota, kita cocokkan dengan KTP elektronik ataupun KK yang bersangkutan, sehingga dengan demikian kita pastikan bagi warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat hak pilihnya kita akomodir untuk pemilihan umum tahun 2024. Dari pencoklitan tersebut, Pantarlih nantinya akan mencocokkan dan meneliti data dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 yang sudah diturunkan KPU Republik Indonesia ke KPU Kabupaten Kota untuk dicocokkan dengan KTP elektronik maupun KK yang bersangkutan. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, aparat penegak hukum Kejaksaan komitmen melaksanakan tugas dalam memberantas tindakan kejahatan termasuk dalamnya pidana korupsi yang dianggap mengganggu, membahayakan negara. Tindakan kejahatan pidana korupsi terus terjadi di Indonesia sehingga dibutuhkan penegakan hukum dengan tegas khususnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tim tangkap buronan Tim Tabur diprakarsai oleh Kepala Jaksa Agung ST Burhanuddin merupakan salah satu upaya untuk penegakan hukum di Indonesia dengan melakukan penangkapan para pelaku kejahatan korupsi. Pelaku tindak kejahatan pidana korupsi yang kabur segera untuk diungkap dan ditangkap guna menjalani proses persidangan maupun masa hukuman. Tim Tabur yang dibentuk di seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia bergerak cepat melakukan penangkapan pelaku kejahatan korupsi karena dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan masyarakat. Pemberantasan pidana korupsi tertuang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kinerja aparat penegak hukum diharapkan memberi efek jera dan mampu menekan jumlah para pelaku dalam melakukan tindak kejahatan korupsi di Indonesia. Nah, pemirsa, sementara itu tindak pidana korupsi di Indonesia terus terjadi dan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Sehingga aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dalam menjalankan tugasnya berperan menghasut tuntas bagi para pelaku korupsi dengan membentuk tim tangkap buronan. Untuk mengetahui seperti apakah peranan aparat penegak hukum, kini telah hadir Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos A. Tarigan. Selamat siang Pak Yos, apa kabar Anda hari ini? Sehat, selamat siang. Kabar baik ya Pak? Iya baik. Nah Pak, kalau kita berbincang terkait penegakan hukum dari Kejaksaan Tinggi ini, khususnya kita alamatkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, pada pasal 30, ada beberapa hal terkait tugas, fungsi, dan wewenang dari Kejaksaan Tinggi, dan juga kita alamatkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hingga Kejari. Apa yang menjadi perbedaan Kejati dan juga Kejari Pak dalam hal memberantas kejahatan yang ada? Baik ya, terima kasih. Pertama, kepercayaan masyarakat, terima kasih atas kepercayaannya kepada kejaksaan. Saat ini kejaksaan betul-betul dipercayai oleh masyarakat. Ini tidak lebih merupakan dari kinerja dan tuntutan juga. Perbedaan secara rinci tidak ada. Yang jelas memang tugas kita sebagai aparat penegak hukum, khusus kalau korupsi itu sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan eksekusi. Nah begitu, jadi di skala Kejaksaan Tinggi
tentunya banyak laporan baik dari mungkin dugaan korupsi tingkat nasional yang mungkin lokus tempusnya juga di Sumatera Utara, bahkan juga yang lokus tempusnya di daerah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi begitu. Nah kalau untuk di daerah tentunya kegiatan yang di daerah hanya dilaporkan ke daerah, jadi lebih banyaklah kualitas dan kuantitasnya di Kejaksaan Tinggi begitu. Di Kejaksaan Tinggi ya Pak. Baik, Iya. berbicara tentang kinerja atas kejaksaan ini, khususnya kita alamatkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini, beberapa belakangan ini saya juga sering melihat Bapak tampil di TV terkait tentang buronan ASN Oknum Kabupaten Toba dalam hal proyek jembatan Amborgang dengan nilai korupsi yakni 4,5 miliar dan juga disusul dengan perjudian Apin BK ini telah berhasil rampung ataupun selesai maupun tuntas kasusnya ini. Kita mengingat bahwa wewenang ataupun tugas fungsi ini ada juga ketertiban umum dan juga ketenteraman. Itu sebenarnya bagaimana keterkaitan dalam hal perkaranya, Pak? Baik, terkait korupsi tentunya ini berpengaruh ya ketentraman dan ketertiban. Artinya apabila ada dugaan korupsi ini berarti ada gejolak di masyarakat. Dan apabila dilakukan penyelidikan, penyidikan dan sampai ke persidangan, tentu gejolak ini akan hilang begitu. Artinya situasi dan kondisi ini tercipta baik, tatanan hukum yang baik akan menciptakan ruang-ruang yang baik sehingga pembangunan dapat berjalan baik. Nah, tugas kita dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya tentang korupsi adalah sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum dan eksekusi. Nah, terkait tangkap buron ini, tabur adalah program dari Kejaksaan Agung ya dalam hal ini mengeksekusi para terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya demi kepastian hukum. Nah, kalau kemudian ada yang kita tahan pada masa penyidikan, ini semua tidak terlebih untuk mengamankan, artinya jangan sampai barang bukti hilang atau terganggunya proses penyidikan maupun persidangan nantinya begitu. Penahanan ini diawali dengan dilakukan penahanan di Kejari atau di Kejati terlebih dahulu, Pak. Meskipun kasusnya ini dalam kasus yang besar. Kasus besar ini tergantung apabila tidak kooperatif dan kita menduga akan bisa menghilangkan barang bukti, ini berpotensi tentunya penahanan akan dilakukan begitu, baik di Kejari maupun di Kejati. Nah, khususnya terkait masalah disinggung tadi perkara Apin BK memang sudah di P21 dan semalam ya bahasa Medannya semalam itu di dakwaan sidang perdana perkara Apin BK tentang 303 dan TPPU-nya, pencucian uangnya oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan. Baik, kalau bisa kita rincikan berarti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini melingkup administrasinya ini adalah provinsinya, Pak. Betul. Sedangkan Kejari adalah lingkup kabupaten ataupun kota madya. Lantas bagaimana pelimpahan atas perkara yang dimulai dari Kejatisu hingga bisa dilimpahkan kepada Kejari? Seperti apa prosesnya, Pak? Baik, di sini tidak terlepas daripada aturan dari Mahkamah Agung, artinya proses pengadilan, artinya di mana lokus tempus kejadian perkara dan peristiwanya, maka peradilan yang berwenang adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut. Nah, artinya apabila memang di Medan, apabila perkara berkasnya masuk ke Kejaksaan Tinggi dan setelah diteliti dan memang lokus tempusnya di Medan, maka akan dilimpahkan ke Medan. Tapi tidak terlepas daripada itu, jaksa penuntut umumnya yang dari Kejaksaan Tinggi akan berkoordinasi menjadi leading sektornya. Leading sektor. Nah, kemudian jaksa dari Kejari Medan akan mengikutinya. Demikian juga korupsi demikian. Jaksa yang dari Kejati akan menjadi leading sektor. Nah, untuk korupsi kan pengadilan tipikor kan berada di Medan. Setuju. Jadi leading sektornya dari Kejati. Nah, yang ngikutin dari Kejari begitu. Namun tidak terlepas daripada itu, semua perkara yang diusut, diproses di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan monitoring, mengevaluasi setiap perkembangan yang ada begitu. Baik, dalam proses pengevaluasi ataupun monitoring terhadap kasus baik dari yang kecil hingga besar itu, Kejatisu hingga Kejari ini, berapa lama untuk bisa memberantas dan juga menuntaskan hingga bisa dikatakan P2P? P21. Artinya begini, apabila berkas korupsi memang kadang-kadang kan permasalahannya adalah pada waktu penyelidikan, adanya bukti-bukti yang belum didapatkan. Kan kita harus komprehensif dan mumpuni sehingga tidak menzolimi sifatnya. Biasanya berapa lama itu Pak dari Kejatisu bisa memutuskan? Sebulankah atau 2 bulan? Tidak ada waktu yang pasti, tapi yang jelas harus cepat.
karena efisiensi dan efektivitas harus. Kalau bisa memungkinkan seminggu atau sebulan juga, ini kan tergantung case by case. Tergantung kasusnya begitu. Baik, kalau kita kaitkan terhadap berbicara tentang case by case atau BUR ini untuk mensinergitaskan dalam hal memberhasilkan suatu kasus ini hadirnya tim pemburu, yakni ada tim buronan dan juga tim buru koruptor. Kalau bisa saya bagi, tim pemburu koruptor ini adalah bentukan dari Menko Polhukam ya Pak. Sedangkan kalau berbicara tentang tim buronan tangkap ataupun tim tabur ini adalah bentukan dari Jamintel. Benar ya Pak? Jadi perbedaannya seperti apa itu Pak yang kedua ini? Boleh. Pada prinsipnya adalah sama saja, adalah ini mencari pelaku ya, baik dia sifatnya statusnya terpidana maupun tersangka. Artinya, tapi tim tabur Kejaksaan Agung ini adalah ada di Kejaksaan Agung, ada di Kejaksaan Tinggi, ada di Kejaksaan Negeri juga. Nah, ini banyak yang kita amankan ini adalah narapidana. Artinya mereka sudah divonis oleh pengadilan, namun dipanggil secara patut tapi tidak hadir untuk kita eksekusi demi mendapat kepastian hukum. Nah, ada juga yang memang dia terpidana, artinya tersangka maksudnya. Artinya begitu ditetapkan menjadi tersangka dan dipanggil 3 kali tidak pernah hadir. Baik, lantas program-program apa saja yang dilakukan dari Kejatisu ini untuk memberantasnya Pak? Ya baik, sampai detik ini juga, sampai saat ini, waktu ini juga tim kita berada di lapangan. Mereka tidak mengenal lelah, artinya mencari DPO, daftar pencarian orang, baik itu terpidana maupun tersangka. Nah, jadi perlu kita himbau juga pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa pada orang yang statusnya DPO, yang mereka sudah sadari. DPO baik di luar negeri maupun di dalam ya Pak? Di mana aja. Di mana aja. Segeralah menyerahkan diri ke kejaksaan. Baik. Dimanapun itu, karena tidak ada tempat yang aman dan nyaman bagi mereka. Baik Pak, terima kasih Pak. Perbincangan yang singkat ini sangat menarik sekali untuk membuka perspektif luas kita terkait bahwa kehadiran Kejatisu ini dalam memberantas kasus ini untuk bisa berdampak baik kepada masyarakat. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Yos Atarigan, semoga memberikan sumbangsi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kasus kelainan tulang langka dialami bocah Chelsea Gracia Manulang. Kasus pertama di dunia medis tanah air ini membuat dokter Indonesia menyarankan Chelsea menjalani pengobatan ke Jerman. Namun karena keterbatasan biaya yang menghambat pengobatan Chelsea. Chelsea Gracia Manulang terlahir dari keluarga yang kurang beruntung dan tinggal di Dusun 16, Desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Dengan kondisi menumpang di sebuah rumah ibadah tersebut, Chelsea terlahir dengan komplikasi kelainan tulang langka. Hampir semua bagian tubuh Chelsea tidak tumbuh sempurna. Bagian punggung mengalami skoliosis atau lebih dikenal tulang bengkok, begitu juga dengan tangan, kaki, dan jari-jari yang tidak normal. Komplikasi lain yakni trakeomalacia atau lubang tengkorak yang kecil, sehingga Chelsea hanya bisa mengkonsumsi bubur halus dan juga susu. Kelainan ini sudah dirasakan Chelsea masih berusia 5 bulan dalam kandungan. Sang ibu yang saat ini mencari nafkah sendiri harus menghidupi kedua anaknya dan berharap kepada para donatur untuk dapat membantu pengobatan Chelsea agar dapat berdiri dan juga berjalan seperti orang normal lainnya. Mulai dari 5 bulan di kandungan memang dia udah didiagnosa dokter bahwa nanti tulangnya semuanya bengkok, tidak ada yang lurus tanpa terkecuali bengkok semuanya Pak, kakinya bengkok, tangan bengkok, punggung bengkok, jari bengkok, dan harus terimalah padanya gitu. Dari 5 bulan kandungan USG. Ya seperti yang dibilang dokter ya seperti itulah yang terjadi. Memang dia maaf kata bengkok semuanya waktu yang udah begitu sama seperti yang dikatakan dokter. Manalah seorang ibu kepada anaknya berharap kesembuhan seperti bisa berjalan seperti anak-anak teman-temannya lainnya. Mohonlah bantuan sebab saya nggak bisa mampu sendiri Pak. Untuk apalagi saya berjuang sendiri untuk menafkahi kedua anak saya ini. Ini anak.
Sementara itu, pemerhati masyarakat Bambang Hermanto mengatakan bahwa peran serta pemerintah diharapkan penuh karena undangan-undangan juga menyatakan anak-anak terlantar dan fakir miskin tanggung jawab pemerintah. Selain itu, dihimbau kepada para dermawan maupun donatur dapat segera membantu pengobatan Chelsea agar dapat tumbuh normal dan bermain seperti anak-anak usianya. Anak yang terkena stunting diutamakan oleh pemerintah, ya kan? Yang terutama ya kan fakir miskin dan anak terlantar ditanggung pemerintah. Dan untuk itu kita mohon kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang serta Bapak Kecamatan Percut Setuan agar dapat membantu anak ini karena anak ini adalah anak pemerintah, anak yang ditanggung pemerintah. Nah, pemirsa, informasi dari Kabupaten Deli Serdang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.